katanya. Baik ya, untuk pertemuan pada pagi hari ini ya, pertama saya akan menyampaikan materi tentang siklus akuntansi ya, menggunakan siklus akuntansi. Nah, ini adalah langkah dasar ya di dalam kita menyusun laporan keuangan atau 7 langkah di dalam akuntansi ya. Jadi yang pertama ya, transaksi dianalisis dan kemudian dicatat di dalam jurnal ya. Jadi dilakukan analisis, kemudian ini masuk ke dalam kategori transaksi apa, kemudian akun yang terkait apa ya. Nah, setelah dipahami atau setelah diketahui baru kemudian dicatat di dalam jurnal ya. Misalnya transaksi pembayaran utang gitu ya. Nah, ini dianalisis nih transaksinya ya. Kemudian ketika pembayaran utang berarti ini unsur yang terkait ya, akun yang terkait apa ya. Jadi akun yang terkait adalah adanya utang yang berkurang, kemudian adanya kas yang berkurang ya. Nah, itu namanya dianalisis ya. Kemudian setelah dianalisis baru dicatat di dalam jurnal ya. Dicatat berarti ada kas yang berkurang ya. Kemarin kita sudah belajar saldo normal ya. Kita kemarin sudah belajar saldo normal ya. Maka di mana posisi kas, di mana posisi utang. Kemudian apabila terjadi penurunan jumlah kas misalnya, nah itu posisinya ada di jurnalnya, ada di debit atau di kredit. Ketika ada penurunan jumlah utang ya, posisinya ada di debit atau di kredit ya. Nah, ini yang pertama ya, kemudian dicatat di dalam jurnal. Nah, kemudian yang kedua adalah transaksi diposting ke dalam buku besar. Ya, buku besar itu adalah yang T account itu ya, T account. Kemudian di posting ya, itu dipindahkan ke dalam buku besar. Jadi transaksi dari jurnal kemudian dipindahkan ke dalam buku besar tersebut. Nah, kemudian nah ini ya, misalnya ya dipindahkan dalam buku besar, misalnya saldo kas awal berapa, ada penambahan, ada pengurangan gitu ya. Kemudian sebuah neraca saldo kemudian disiapkan, data penyesuaian disusun, dan kemudian kertas kerjanya diselesaikan ya. Misalnya ini adalah kertas kerjanya. Jadi neraca saldonya disusun, misalnya kas ini saldo debit, saldo normalnya debit, berarti jumlah akhirnya berapa ya. Setelah plus minus tambah kurang, maka saldo akhirnya ada berapa. Kalau dia misalnya utang ya, tambah kurang, maka saldo akhirnya ada di mana gitu ya. Nah, ini adalah kemudian membuat penyesuaian ya di sini ya. Nanti kita penyesuaian ya, misalnya ada penyusutan ya, atau ada beban-beban yang sudah terjadi tetapi belum dikeluarkan atau belum dicatat ya, belum dibayar kasnya tetapi bebannya sudah terjadi misalnya ya. Kemudian menyelesaikan kertas kerja ya. Kemudian setelah kerja selesai baru disiapkan laporan keuangannya, kemudian ayat jurnal penyesuaian di jurnal dan diposting ke dalam laporan keuangan ya. Baru kemudian dibuat jurnal penutup ya, dan kemudian jurnal pembalik atau neraca saldo setelah penutupan ya. Jadi ini adalah langkah-langkah di dalam menyusun laporan keuangan ya. Nah, ini adalah format dari kertas kerja yang digunakan di dalam menyusun laporan keuangan atau ketujuh langkah ini gitu ya. Nah, ini tadi sudah jadi neraca saldo. Nah, kemudian ya, nah ini neraca disesuaikan ya, ini neraca disesuaikan, ini lanjutan ya. Jadi lanjutan. Nah, kemudian menjadi laporan laba rugi dan neraca.
Ya, jadi ini kita lihat di sini dibuat neraca saldo ini dibuat dari buku besar. Ya. Dari buku besar umum, akun-akun yang dijabarkan adalah harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Ya, ini adalah persamaan akuntansi ya. Ini dari persamaan akuntansi ya. Harta sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas, ya, kemudian ditambah dengan pendapatan dan dikurangi dengan beban. Ya, jadi ini adalah isi 1, 2 ya, harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Ya, jadi semua terkelompokkan ya, akun-akun ini terkelompokkan ke dalam 5 kelompok. Kemudian penyesuaian dimasukkan ada 2 kemungkinan ya, deferral yaitu saldo yang ada berubah. Ya, misalnya perlengkapan gitu ya. Perlengkapan itu dibeli di awal dengan jumlah 100 ya, pada akhir periode dihitung sisanya tinggal berapa. Gitu ya. Itu misalnya sisanya tinggal 20, maka pemakaiannya adalah 80. Ya, itu penyesuaian ya. Di pertemuan yang terakhir ya kita sudah belajar tentang penyesuaian. Kemudian akrual yaitu informasi yang baru dimasukkan. Ya, jadi misalnya listrik ya sudah terjadi ya, tapi baru ditagihkan di bulan berikutnya. Ya, biasanya seperti itu. Ya, kemudian penyusutan gitu ya misalnya. Nah, ini kemudian neraca saldo plus penyesuaian menjadi neraca disesuaikan. Ini hanya di plus saja ya. Ditunjukkan saja. Kemudian nanti saldo dari neraca yang disesuaikan ini dipindahkan mana yang masuk ke dalam akun pendapatan dan beban, dan mana yang masuk ke dalam akun harta, kewajiban, dan ekuitas. Ini nanti ada neraca, harta, kewajiban, ekuitas. Kemudian di laporan laba rugi itu adalah pendapatan dan beban. Ya, jadi ini gambaran dari kertas kerjanya. Nah, kertas kerja ini adalah kertas kerja atau working paper ya, yang bisa digunakan oleh akuntan untuk mengikhtisarkan atau meringkas ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Ya, ini tadi ya. Nah, ini. Jadi setelah kita membuat jurnal tadi ya, jurnal, kemudian kita tuangkan di dalam kertas kerja. Kemudian penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Ya, jadi ini adalah juga untuk mengontrol agar semua transaksi sudah di-cover atau sudah dicatat atau sudah di jurnal. Nah, ini neraca lajur terdiri atas 5 bagian. Ya, neraca saldo yang pertama, kemudian ayat jurnal penyesuaian, yang ketiga adalah neraca saldo yang telah disesuaikan, kemudian laporan laba rugi dan neraca. Ini tadi ya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama neraca saldo, ada debit, ada kredit. Ya, neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian. Ya, ada penyesuaian, ada debit, ada kredit. Ini kolom yang kedua. Kolom yang ketiga neraca disesuaikan. Ya, ini adalah neraca saldo ditambah dengan penyesuaian. 3, kemudian ini neraca saldo yang tadi ya. Nah, kemudian laba rugi, mana yang akun saldo debit, mana yang saldo kredit. Neraca, mana yang saldo debit, mana yang saldo kredit. Ya, ini jadi ada 5 kolom. Ya. 5 kolom atau kalau dihitung dengan debit kredit jadi 10 ya, jadi 10 kolom. Oke, neraca saldo ya atau trial balance ya merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalamnya dapat langsung disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Ini neraca saldo. Nah, ini ya, ini neraca saldo tadi ya, hasil transaksi dari jurnal. Ya, hasil pencatatan dari jurnal. Nah, ini ke neraca saldo.
Ya, ini supaya ada gambaran. Nah, ini ya supaya ada gambaran dari yang sebelumnya. Nah, ini misalnya, ini adalah transaksi. Nah, ini adalah jurnalnya ya. Misalnya ada transaksi perlengkapan yang digunakan, ya. Nah, ini ada perlengkapan yang digunakan. Awalnya saldonya adalah 2.000, kemudian ternyata sisanya 760. Ya, maka beban perlengkapan menjadi 1.240. Ini di debit, ini adalah jurnal ya. Nah, ini adalah jurnal. Nah, ini adalah jurnal. Ya. Debitnya, jadi ini debitnya adalah beban perlengkapan. Kredit ini biasanya ada ini ya, ada paragraf ya. Jadi di satu tab gitu ya. Satu tab maju. Nah, ini berarti kredit transaksinya. Beban perlengkapan, kemudian perlengkapan. Nah, ini adalah tadi setelah dianalisis, oh ternyata ini transaksinya ya. Transaksinya apa? Transaksinya adalah perlengkapannya ternyata sisanya 760. Maka kemudian dilakukan analisis, berarti perlengkapannya berkurang, ya maka dia dikredit karena dia merupakan akun saldonya debit, kemudian ada beban perlengkapan. Oke ya. Nah, kemudian tadi langkah yang kedua apa? Diposting ke buku besar. Nah, ini adalah contoh dari buku besar. Yang perlengkapan ini, yang nomor 14 ini ya. Kode 14 ini. Nah, ini adalah buku besar. Dia mempunyai saldo awal 2.000. Ini ya, saldo awalnya 2.000. Ya, kemudian ternyata sisa di tanggal 31 Desember atau akhir periode adalah 760. Ya, sisanya 760, berarti ada transaksi di kredit ya, ini perlengkapannya ini. Nah, ini perlengkapannya di kredit 1.240, maka sisa menjadi 760. Ya, sisa ini ada di saldonya debit ya, ada di satu. Ya, jadi ini adalah jurnal transaksi dianalisis kemudian dilakukan jurnal. Setelah jurnal posting ke buku besar. Nah, ini perlengkapan inilah di account ini ya. Di account ini adalah merupakan perlambangan dari buku besar. Ya, jadi ini contohnya baru kemudian dari sini buku besarnya masuk ke neraca saldo. Ya, 760 ini saldo debitnya 760 ini baru nanti dia masuk ke neraca saldo. Nah, kita kembali ke nah, maka dia kembali lagi ke sini ya. Nah, masuk ke neraca saldo. Ya, tadi yang perlengkapan tadi 760 dia nanti akan masuk ke sini. Ya. Nah, ini tadi contohnya akun-akun harta perlengkapan tadi misalnya ya, perlengkapan kan saldonya debit ya 760, maka pindah ke neraca saldo, ini kolom neraca saldo di posisi debit. Sedangkan akun-akun utang ya masuk ke sisi kredit. Akun-akun modal masuk ke sisi kredit. Ya, jadi ini kalau kita kembali lagi ke persamaan akuntansi, maka
harta sama dengan utang atau kewajiban ditambah dengan modal. Jadi ini jumlah debit pasti sama dengan jumlah kredit. Ya, harus sama dengan jumlah kredit. Oke ya, jadi ini adalah pemindahan. Jadi transaksi pertama analisis transaksi dan jurnal, kemudian yang kedua posting ke buku besar, ini buku besar, kemudian yang ketiga dipindahkan ke neraca saldo. Ya. Nah, kemudian setelah neraca saldo ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Ini ya, jurnal penyesuaian. Menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian, sehingga saldonya sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Tadi ya, misalnya perlengkapan, beli awalnya adalah 2.000, ya, tapi ketika akhir periode ternyata tinggal 760. Gitu ya, maka berarti ada pemakaian 1.240. Nah, itu pemakaian 1.240 dan saldo 760 itu ya ini mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenar. Ya, bukan 2.000 nih perlengkapannya, tapi 760. Nah, angka-angka dalam kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo. Ya, tadi ya. Nah, saldo akun yang tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian ya langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo. Nah, ini ya. Ini kalau misalnya tidak ada penyesuaian, nah di sini ya, tidak ada penyesuaian, maka kolom neraca saldo ini berarti langsung pindah ke neraca disesuaikan. Baru disesuaikan pindah ke laba rugi atau neraca. Nah, ini misalnya. Ya, ini misalnya tadi 5 kolom ya, 5 atau 10 kolom ya. Neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Ya, kolom 1 debit kredit dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah neraca saldo yang belum disesuaikan. Tadi ya, ini misalnya perlengkapan masih 2.000 karena masih beli di awal bulan. Ya, belum ada. Nah, nanti dia berubahnya di penyesuaian. Ini misalnya jumlah saldo kas, posisinya debit, piutang usaha posisinya debit, perlengkapan debit, asuransi dibayar di muka ya, DP asuransi debit, peralatan kantor debit, utang usaha ini harusnya kredit ya. Ya, utang ini kredit ya harusnya ya. Oke ya, ini piutang ya mungkin piutang. Oke ya, nanti kita cek. Nah, kemudian ini ada sewa diterima di muka, ya ada pendapatan tetapi masih diterima di muka ya, masih belum menjadi pendapatan. Kemudian ini ada modal modal perorangannya ya. Kemudian ada penarikan. Kemudian ini ada pendapatan ya. Ini ada yang turun ya. Ya, jadi ini ada angkanya turun ini ya. Nanti disesuaikan di slide berikutnya ya. Nah, ini kemudian dilakukan ayat penyesuaian ya dicatat di dalam jurnal pada akhir periode akuntansi. Ya, jadi sudah ada semua transaksi, baru kemudian pada akhir periodenya dicek mana yang perlu disesuaikan. Ya, jika kertas kerja telah dibuat, maka data untuk jurnal penyesuaian ini berada pada kolom penyesuaian. Nah, ini, ya. Nah, ini tadi ya, ini sudah diperbaiki ya. Ini ada asuransi dibayar di muka 2.400, tanah 20.000, peralatan kantor 1.800, ini utang usaha. Tadi utang usaha ya di kredit ya 900. Kemudian sewa diterima di mukanya 360.
modal 25.000, kemudian ada penarikan, ya penarikan di saldonya di transaksinya debit ya kalau ada penarikan. Modal kredit, kemudian pendapatan kredit, beban upah, beban ya, semua beban adalah debit. Oke ya, nah ini adalah tadi ya neraca saldo. Nah kemudian dilakukan penyesuaian, kita lihat di sini ya jurnal penyesuaiannya, di utang usaha ada penambahan 500. Ya, kemudian tadi perlengkapan ada pengurangan 1.240. Asuransi dibayar di muka ada pengurangan 100. Ya, sewa diterima di muka ya berarti ada pengurangan ya. Karena kan saldonya adalah saldo kredit ya. Karena dia sewa diterima di muka ini hampir sama dengan utang ya atau kewajiban. Ya, karena dia menerima PP yang belum menjadi haknya. Ya, jadi itu kira-kira sama dengan sebenarnya merupakan kewajiban kepada orang yang membayar. Ya, kemudian ini modal, ya, kemudian pendapatan jasa ini ada penambahan 500, beban upah ya ada penambahan 250, beban perlengkapan tadi ada penambahan ini ya. Nah ini jadi transaksi-transaksinya ini karena dia double entry ya pasti akan meliputi 2 akun. Ya, misalnya seperti ini piutang usaha, ada penambahan piutang usaha, juga ada penambahan penjualan. Gitu ya, jadi jurnalnya adalah debit di 500, kredit atau di piutang usaha, kredit di pendapatan. Ya. Ini beban perlengkapan. Ya. Jadi beban perlengkapan dengan ini tadi ya, perlengkapannya berkurang, bebannya bertambah. Kemudian beban asuransinya bertambah, asuransi dibayar di mukanya berkurang. Ya, kenapa? Karena ini asuransi dibayar di muka ini misalnya dia periodenya panjang, gitu kan ya. Nah maka dalam periode yang dilaporkan ini itu ada penambahan 100. Kemudian pendapatan sewa misalnya ada penambahan, ya, utang pajak, beban penyusutan, kemudian akumulasi penyusutan ya, lawannya kalau beban penyusutan itu adalah akumulasi. Nah, ini adalah beban penyusutan berasal dari peralatan kantor. Oke, nah maka jurnal penyesuaian ini debit kredit, totalnya juga harus sama. Ya, nah ini adalah jurnal penyesuaian. Ya, ini dilakukan di akhir bulan untuk melihat transaksi-transaksi yang sudah terjadi, gitu ya, sudah terjadi tetapi belum dicatat atau belum dijurnal. Ya, jadi ini adalah jurnal penyesuaian. Nah, setelah jurnal penyesuaian ini, kemudian masuk ke neraca saldo disesuaikan. Ya, masuk neraca saldo disesuaikan. Nah, ini berarti neraca saldo ditambah jurnal penyesuaian sama dengan adalah neraca saldo disesuaikan. Kas karena tidak ada jurnal penyesuaian berarti langsung saldonya dipindahkan semuanya ya, ke saldo neraca disesuaikan. Piutang usaha ini tadi ada tambahan 500 berarti dari 2.220 menjadi 2.720. Perlengkapan dari 2.000 ada pengurangan ya karena saldo realnya ada 760. Kemudian asuransi dibayar di muka ada pengurangan 2.300 ya dan seterusnya. Ya. Nah, yang tadi yang tidak ada di neraca saldo adalah beban asuransi, pendapatan sewa ini ditambahkan saja akun. Kalau memang sebelumnya tidak ada atau belum ada saldonya di neraca saldo awal. Ya, jadi ini jumlah-jumlahkan saja ini sama jumlahnya debit dan kreditnya harus sama. Ya, ini sebagai kontrol ya, sebagai kontrol saldonya. Jadi kolom neraca saldo dan kolom penyesuaian digabung untuk menentukan jumlah yang tertera pada neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, atau neraca saldo disesuaikan. Ya, nah ini udah sampai sini. Ya, baru kemudian langkah selanjutnya adalah dipindahkan ke laporan laba rugi dan neraca.
Jadi mana yang masuk ke dalam laporan laba rugi, mana yang masuk ke dalam neraca. Jadi ini kas, piutang, perlengkapan, asuransi, dibayar di muka, tanah, peralatan kantor, utang usaha, sewa dibayar di muka, sewa diterima di muka, modal, kris, dan penarikan kris, itu adalah semuanya masuk di neraca. Ya, ini masuk di neraca. Kemudian pendapatan jasa dan beban-beban itu masuk di laporan laba rugi. Ya, ini juga dari tambahan ini juga mana yang masuk ke laporan laba rugi dan mana yang masuk ke neraca. Sehingga totalnya nanti laporan laba rugi ini debit dan kreditnya ya mungkin berbeda. Ya bisa saja sama ya, tapi berbeda ya. Jadi kalau dia berada kreditnya lebih besar, ini kan posisi kreditnya lebih besar. Ya, 16.960, sementara debitnya adalah 9755. Artinya apa kalau di sini? Rugi, Stat. Ya, laba atau rugi? Rugi. Ya, ini pendapatannya lebih besar atau lebih kecil dari biaya atau dari beban? Besar mana? Besar pendapatan atau besar beban? Bebannya, Stat. Bebannya, Stat. Yang beban. Yang beban di debit atau di kredit? Kredit. Beban nih ya, nih lihat nih ya, beban upah, beban sewa, beban utilitas, posisinya ada di mana? Di debit atau di kredit? Beban, ini saya tarik. Oh. Ini ada di debit atau kredit? Ya, masih ingat persamaan akuntansi? Masih. Ya, persamaan akuntansi sama dengan harta sama dengan kewajiban ditambah apa ekuitas ya, apa istilahnya, ekuitas atau modal ya, kewajiban atau utang. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, harta adalah kewajiban atau ekuitas plus modal. Dari mana nih di sini ya? Sini ya nanti ya. Nah, sekarang pendapatan dan beban masuknya di mana? Pendapatan dan beban. Ya, untuk persamaan akuntansi yang diperluas, kewajiban ditambah ekuitas. Ya. Harta ini saldo normalnya debit apa kredit? Harta normalnya debit ya. Itu ya. Kewajiban ini saldo normalnya adalah Kredit. ekuitas atau modal. Kredit. Ya. Nah, sekarang pendapatan saldo normalnya debit atau kredit?
Pendapatan, kita lihat dari sini aja. Pendapatan saldo normalnya ini ya. Pendapatan jasa ada di mana, kolom debit atau kolom kredit? Kredit. Kolom kredit ya. Itu ya. Nah, jadi ini saya ingatkan lagi gitu ya. Jadi memang ada logika yang terbalik gitu ya. Karena loh, kok pendapatan kredit, karena logika kita kredit itu adalah berkurang. Itu ya, umumnya itu kredit itu adalah berkurang. Debit itu bertambah. Gitu ya. Nah, makanya di akuntansi ya, kita harus memperhatikan saldo normal. Ya, saldo normal itu posisi normalnya ada di mana, berarti kredit adalah berkurang adalah kebalikannya. Jadi misalnya kas saldo normalnya ada di debit, maka berkurang itu ada di kredit. Ya, bertambah ada di debit, berkurang ada di kredit. Sekarang utang saldo normalnya adalah kredit. Maka bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Itu ya. Modal saldo normalnya adalah di kredit. Maka bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Ya. Pendapatan saldo normalnya adalah kredit. Maka bertambahnya pendapatan ada di kredit, berkurangnya ada di debit ya. Berkurang itu misalnya diskon gitu ya. Kenapa demikian? Ya, karena kenapa pendapatan ada di kredit gitu ya. Nah, karena memang pendapatan inilah persamaan akuntansi. Ya, karena sumber dananya sumber dananya dari aset-aset ini diperoleh dari mana? Dari modal dan utang. Ya, dari modal dan utang. Ya, kemudian nanti modal itu bertambah setelah kita mendapatkan laba. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ini kasih modal 25 juta gitu ya. Kemudian setelah beroperasi 1 bulan ya, saya dapat penghasilan, dapat penjualannya 15.000, tetapi saya mengeluarkan biaya hanya 10.000. Berarti saya untung berapa untungnya? 5.000. Nah, untung 5.000 itu kan menambah modal saya. Ya, memperbesar modal. Ya, nanti di akuntansi nanti perkiraannya masuk di laba di tanah. Itu menambah modal. Nah, itu berarti kan posisinya ada di kredit. Gitu ya. Nah, jadi pendapatan ini saldo normalnya adalah kredit. Ya. Nah, jadi ini kalau saya kembalikan ke sini, ya, pendapatan saldo normalnya adalah Kredit. ya, kemudian beban saldo normal adalah debit, gitu ya. Nah, maka persamaan akuntansinya ekuitas, gitu ya, sama dengan gini aja ya, langsung ya, ditambah dengan pendapatan, ya, dikurangi dengan beban. Ya. Nah, pendapatan dan beban ini ya sebenarnya ini adalah ya, pendapatan dikurang beban ini adalah sama dengan laba ya, atau rugi kalau negatif, gitu ya. Jadi pendapatan dengan beban ini adalah laba atau rugi, kalau negatif rugi ya. Oke, ya, jadi ini persamaan yang diperluasnya menjadi seperti ini.
Ya, jadi ini adalah ini basicnya ya untuk memahami akuntansi ya, dari persamaan ini dulu. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke neraca worksheet-nya, kertas kerja. Nah, di sini berarti pendapatan ini saldo normalnya adalah kredit, ya. Sedangkan beban saldo normalnya adalah debit. Ya. Nah, artinya kalau pendapatan lebih besar dari beban, artinya laba atau rugi? Pendapatannya lebih besar dari beban. Pendapatan kurangi beban, ya kalau positifnya laba, kalau negatifnya rugi. Itu ya. Nah, berarti ini dalam contoh ini ya, pendapatannya ya 16.960 dibandingkan dengan bebannya lebih besar pendapatan, artinya laba. Ya, labanya berapa? Selisihnya aja. 16.960 dikurangi 9.755, yaitu adalah 7.205. Oke ya. Jadi ini adalah labanya adalah 7.205. Nah, kemudian kalau kita lagi ke persamaan ini, ya, pendapatan dikurangi beban ini ditambahkan ke ekuitas. Ya, jadi artinya net dari netnya nilai bersih dari pendapatan dikurang beban, apakah itu laba ataukah itu rugi, ya, kemudian ditambahkan ke ekuitas. Ya, ditambahkan ke modal. Nah, ya, jadi 7.205-nya berarti dia menambah neraca di sisi kredit. Ya. Ini kan persamaan akuntansinya ini kan, dia menambah neraca. Ini kan kewajiban dan ekuitas ini adalah neraca. Harta adalah ini adalah kewajiban dan modal ya. Nah, kemudian harta adalah debit. Nah, sehingga ini ditambahkan di sisi kredit ya, karena menambah atau mengurangi modal ya, tergantung dia laba atau rugi. Kalau laba berarti menambah modal, kalau rugi berarti dia mengurangi modal. Ini ya. Ini jadi dicantumkan di sini sehingga nanti laporan laba ruginya ini debit kreditnya sama, neracanya juga debit kreditnya sama. Nah, ini udah selesai nih laporan kertas kerja kita untuk membuat laporan laba rugi dan neraca. Jadi ini tinggal ditampilkan saja di dalam format laporan keuangan ya. Kalau ada laporan laba rugi, ini prosesnya dari sini. Ada tampilan neraca ya, ini prosesnya dari sini. Ya. Ini perbedaan antara total kolom laba rugi atau total neraca merupakan laba bersih atau rugi bersih ya, ini tadi ya. Ini tadi debitnya 16.960, kreditnya 9.750, selisihnya 7.205 ya. 7.000 karena dia laba, maka dari debit dipindahkan ke kredit. Ya, kalau dia rugi ya berarti kan posisinya debitnya lebih besar dari kredit, maka dipindahkannya ke sisi debit atau sisi kreditnya minus. Ya, jadi ini langkah-langkah ya, step by step dalam laporan laba. Ya, nah ini adalah detail dari tadi ya, penyesuaian. Ya, tadi langsung tampil ya, ini. Nah, ini kan langsung tampil. Nah, kalau kita tampilkan penjelasan dari transaksinya, ya misalnya ini tadi 2000 perlengkapan menjadi saldo debit 2000 awalnya, setelah dihitung ternyata yang tersisa hanya 760. Jadi ada 1240 yang telah habis digunakan. Ya. Nah, transaksinya mana? Perlengkapan dengan beban perlengkapan. Ya, jadi dianalisis, ya, transaksi dianalisis itu debitnya apa, kreditnya apa. Ya, itu yang dimaksud dengan di. Ya, kemudian ini tadi apa, asuransi. Ya, ada asuransi dibayar di muka 2.400 ya, untuk pembayaran premi selama 24 bulan mulai 1 Desember. Nah, gitu ya. Jadi ini 2.400 itu adalah membayar untuk 24 bulan.
dibayarnya dimulai tanggal 1 Desember, sementara ini laporannya adalah per 31 Desember. Nah, sehingga sebenarnya asuransi yang terpakai pada tahun Desember ya, bulan Desember 2021 atau tahun 2021 itu hanya 1 bulan. Gitu ya. Berarti kalau 1 bulan 2.400 dibagi dengan 24 ya, karena 24 bulan ya, 2 tahun. Ya. Jadi beban yang harus diakui di dalam bulan ini adalah hanya sebesar Rp100. Ya, Rp100. Ini masuk beban asuransi, debitnya Rp100, kreditnya mengurangi asuransi dibayar di muka sebesar 2.400. Ya, kemudian apalagi? Sewa diterima di muka 360 yang diterima untuk 3 bulan sewa mulai 1 Desember. Nah, gitu ya. Jadi dia terima duit nih, saya terima uang 3 bulan sewa. 3 bulan 360. Gitu ya. Tapi sampai 31 tapi dibayarnya 1 Desember. Berarti sampai tanggal 31 Desember ya ini hanya 120. Hanya 1 bulan. Gitu ya. Jadi sewa diterima di mukanya berkurang. Ya, kemudian ada pendapatan. Nah, ini ya, namanya pendapatan dia posisinya ada di kredit. Ya. Gaji yang masih harus dibayar, masih ada utang gaji. Ya, ada beban gaji 250, kemudian ada utang gaji. Ya, untuk bulan Desember. Kenapa? Karena gaji Desember dibayar misalnya awal Januari. Kemudian imbalan yang diakui pada akhir Desember tapi belum dicatat. Nah, ini ada pendapatan ya. Ini ada pendapatan pada akhir Desember ya, tapi belum dicatat dan belum dibayar. Maka kalau belum dibayar dia masuk ke piutang. Ya, nah, ini kodenya ya E. Nanti kalau tes ya, ujian ya kasih kode ya supaya bisa dilacak jurnal debit kreditnya apa saja. Kemudian penyusutan atau depresiasi peralatan kantor adalah 50 untuk bulan Desember, belum dicatat. Ya. Ini 50. Lawannya beban depresiasi adalah akumulasi depresiasi. Nah, ini kemudian kolom neraca dan saldo penyesuaian digabung untuk menentukan jumlah yang tertera pada satu neraca. Ya ini ya, tadi ya sudah. Ya, nah ini kemudian jadilah setelah ini ya kan sudah dimasukkan ke laporan laba rugi dan neraca, kemudian kita penyajian dalam format dalam format laporan laba rugi ya, ini laporan laba rugi. Format laporan laba rugi. Semua angka pada laporan laba rugi diambil dari kolom laba rugi pada kertas kerja. Ya, ini tadi ya, ada pendapatan jasa 16.000 sekian, ada pendapatan sewa 120, totalnya 16.000. Kemudian beban, total beban, maka laba. Ya, pendapatan dikurangi beban, laba 7.200. Ya, 7.200. Oke, kemudian neraca, ya ini berasal dari neraca ya ini ya, betulnya. Modalnya Kris awal November ya 25.000, kemudian ada penambahan dari laba. Ya, ada penambahan dari laba bulan Desember. Sehingga modal dia sudah bertambah menjadi 32.000. Tapi ternyata dia ada penarikan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas usaha itu sebesar 4.000. Sehingga berkurang jadi 28.000. Maka saldonya pada saldo modalnya menjadi 28.000. Dari mana? 25.000 ditambah laba dikurangi dengan penarikan. Gitu ya, maka modal dia tinggal 28.000. Ya, dari sini ya nanti menghitungnya ya. Nah, 25.000 dikurangi prefer ya penarikan ya atau withdrawal
kemudian ditambah dengan 7.205. Nah, ini adalah untuk laporan perubahan modal. Ya, ini laporan perubahan modalnya, maaf ya, ini laporan perubahan modal. Nah, kemudian ini adalah neracanya. Harta, ya, jangan lupa ya, persamaan akuntansi apa? Harta sama dengan kewajiban plus ekuitas. Ya, atau kewajiban atau utang plus modal. Modal di sini ada di dalamnya ada apa? Ada ini. Ya, ada penambahan laba bersih, ada pengurangan penarikan kepentingan pribadi. Ya, jadi ada penambahan laba bersih di sini. Ini tidak tampil ya, sudah netnya ya. 28.000 berasal dari ini. Ya. Jadi harta sama dengan kewajiban plus modal. Ini adalah persamaan akuntansi. Ya, kalau tadi diperluas, persamaan akuntansi yang dari sini. Nah, ekuitasnya ini adalah ada unsur pendapatan dikurangi beban. Ya, ekuitasnya ada unsur pendapatan dikurangi beban. Ya, jadi ini adalah persamaan akuntansi ya sampai menjadi laporan laba rugi dan neraca. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kita coba latihannya ya. Saya coba siapkan latihannya. Nah, ini ya misalnya kita coba contoh sederhana ya. Ini contoh sederhana ada ya misalnya Ahmad seorang pengusaha muda mendirikan usaha persewaan mobil Ahmad Car Rental. Pada tanggal 1 Juli 2019 perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan sebagai berikut ya. Jadi ada kas ya. Ada kas 4 juta, perlengkapan 1 juta, peralatan 7 juta, utang usaha 2 juta, dan modal 10 juta. Oke. Nah, ini mana debit, mana kredit? Ya. Mana debit dan mana kredit? Sama nggak debit dan kreditnya dengan ada posisi keuangan ya. Jadi posisi keuangannya adalah seperti ini. Ya. Persamaan akuntansinya bagaimana nih kalau dari informasi ini? Coba kira-kira gimana persamaan akuntansi?
Nah, ini persamaan akuntansinya gimana kira-kira? Persamaan akuntansi. Ya, ingat lagi, harta sama dengan kewajiban tambah modal atau ekuitas, ya. Ya, jadi ini apa istilah-istilahnya ya, nanti kalau apa bisa jadi di soal atau di mana nanti istilah-istilah berbeda, ya. Jadi ini nanti harta itu bisa aset atau aktiva, gitu ya. Ini istilah yang sekarang masih sering digunakan. Ya, kemudian kewajiban itu ya bisa utang, gitu ya. Utang. Kalau ekuitas itu bisa saja modal, gitu ya. Jadi nanti supaya istilahnya nanti kita ini ya tidak bingung ya. Nah, ini biasa seperti ini ya. Jadi nanti persamaan akuntansi intinya ini ya, harta, kewajiban plus ekuitas, nanti aset sama dengan kewajiban tambah modal, aset, utang plus modal gitu ya, sama aja. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita analisis yang ini, posisi keuangan ini, ya, kira-kira ini mana yang merupakan aset, mana yang merupakan kewajiban, mana yang merupakan modal, dan apakah balance atau enggak. Kas ini masuk ke apa? Aset start. Ya, kas masuk ke Aset. Nah, kita coba ya di sini ya, aset, kas, 4 juta. Oke. Kemudian perlengkapan masuk apa? Aset, kewajiban, modal. Perlengkapan, ingat ya, saya ulang lagi ya. Jadi ini bisa aset ya, utang plus modal ya, atau ini tambah satu lagi ya. Di sini ini bisa saja disebut pasiva, gitu ya. Kalau masih dengar istilahnya ya nanti ya. Nah, ya, kalau masih disebut. Ini pasiva ini adalah kewajiban plus ekuitas. Jadi aset dengan aktiva dan pasiva gitu ya. Di sini kadang-kadang ada penyebutannya. Aktiva, pasiva gitu ya. Nah, aktiva ini sama dengan harta, pasiva ini ya kewajiban dan modal. Tapi ada debit gitu ya. Debit atau pasiva nanti adalah ya, jadi ini nanti yang kemungkinan terjadi. Istilah-istilah ya yang sekarang masih banyak digunakan. Oke, tadi kas adalah 4 juta masuk di aktiva ya, atau di posisi debit. Perlengkapan aktiva, pasiva, aktiva, kewajiban, modal. Perlengkapan masuk apa? Ya, perlengkapan masuk ke harta ya. Jadi ingat ya, ini adalah harta, kewajiban, dan ekuitas. Harta ini adalah yang wujud gitu ya. Jadi kas, rumah, mobil, perlengkapan,
Ya, jadi harta berwujud maupun harta tidak berwujud. Ya, jadi artinya harta yang digunakan untuk usaha. Nah, sedangkan pasiva atau kewajiban dan ekuitas ini adalah sumber untuk membiayai atau memperoleh harta. Ya, jadi ini bentuknya adalah tidak nyata gitu ya. Jadi utang, kita punya utang. Nah, intinya adalah utang beli barang. Nah, barangnya itu menjadi wujud dari harta. Ya, jadi ini perlengkapan adalah barang nyata gitu ya. Barang nyata. Ya, perlengkapan ini adalah barang nyata sebesar 1 juta. Nah, kemudian ada peralatan. Apa bedanya perlengkapan dan peralatan? 7 juta. Apa bedanya perlengkapan dan peralatan? Ya, kalau perlengkapan itu habis pakai ya. Misalnya kertas gitu ya. Itu habis pakai, barang-barang habis pakai. Tapi kalau peralatan ini adalah barang-barang aset tetap ya. Jadi misalnya kalau kertas itu adalah perlengkapan, ATK itu perlengkapan, ya, alat tulis kantor. Tapi printernya kalau kita mau ngeprint itu adalah peralatan karena dia bisa dipakai biasanya memiliki masa manfaat atau masa pakai lebih dari satu tahun. Ya, jadi panjang ya waktu pemakaian. Tapi kalau kertas sekali dipakai sudah habis ya, tidak bisa digunakan. Oke ya, jadi peralatan totalnya berapa? Jumlahnya adalah 12 juta. Ya, kemudian utang ya masuk berarti utang ya. Sama kita utang plus modal. Ini juga modal. Ini kalau ini jelas ya. Modal totalnya berapa nih? 12 juta. Oke ya, jadi di sini bersama akuntansinya ada utang, berapa ini tadi? 2 juta dan 10 juta. Utang 2 juta. Kemudian modal 10 juta. Jumlahnya sama dengan 12. Ya. Nah, ini jadi sama ya. Debitnya 12 juta, kreditnya 12 juta. Oke ya. Jadi ini soalnya sudah valid gitu ya, sudah benar ya soalnya ya. Jadi ini pada tanggal 1 Juli ini jadi masih awal periode, perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan kas 4 juta, perlengkapan 1 juta, peralatan 7 juta, utang 2 juta, modal 10 juta. Nah, kemudian transaksi yang terjadi selama bulan Juli adalah sebagai berikut. Nah, ya. Tanggal 2 Juli membayar sewa gedung untuk 6 bulan ke depan. Ya. Ya, ingat ya, tanggal 2 Juli untuk 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, pas ya. Pas di tahun 2019. Ya, jadi 6 bulan ke depan, 5 Juli menerima pendapatan 450.000. Tanggal 10 Juli membayar utang 500.000. Tanggal 12 Juli membeli peralatan secara kredit 2.200.000. Tanggal 15 Juli membeli perlengkapan 800.000. 17 Juli membayar beban listrik 200.000. 18 Juli membayar beban telepon 300.000. 19 Juli membayar beban air 200.000. 21 Juli menerima pendapatan jasa 1.500. 26 Juli perlengkapan yang tersisa. Ini ya.
500.000. 29 Juli menerima pendapatan jasa 800.000. Berdasarkan data di atas, susunlah persamaan akuntansi ya Ahmad Car Rental pada bulan Juli. Nah, ini jadi yang ditanya hanya bulan Juli ya. Hanya bulan Juli saja. Oke ya. Nah, ini bagaimana cara membuat persamaan akuntansinya? Seperti ini tadi ya. Nah, ini saya buat tabelnya. Ya, jadi ingat ya, persamaan akuntansi adalah aset ya, ini ya, aset sama dengan utang plus modal. Oke ya, jangan lupa ya, aset sama dengan utang plus modal. Tadi aset sudah ada apa di sini? Kas, perlengkapan, peralatan. Modal, di utang modal. Jadi ini yang pertama, data yang pertama ini kita buatkan dulu persamaan akuntansinya. Oke ya, ini ya. Jadi kas ada 4.000, ya ada perlengkapan 1.000, ya 1 juta ya. Kemudian peralatan 7.000, utang 2.000 plus 10.000. Ya ini totalnya debit dan kreditnya sama ya, 4 tambah 1 5, 5 tambah 7 12. Ya, kemudian utangnya 2.000, modalnya 10.000. Oke ya, ini adalah transaksi yang pertama. Ya, kemudian tanggal 2 Juli ya, ini saldo ya, maaf ya. Ini adalah saldo awal tanggal 1 Juli. Kemudian tanggal 2 Juli membayar sewa gedung 1.500.000. Ya, kira-kira akun apa yang terpengaruh di sini? Kalau membayar berarti cash, gitu ya. Kalau cash berarti uang kasnya akan berkurang 1.500.000. Gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, kasnya berkurang. Dari 4.000 berkurang 1.500.000. Berarti sisanya ada 2.500. Ya. Kemudian larinya kemana? 1.500-nya ini larinya kemana? Ada tambahan sewa gedung. Gitu ya. Jadi tadinya tidak ada nih di sini sewa gedung, ya bertambah ya di kolom sini ya, di baris yang nomor 1 ini ya. Ada transaksi pengurangan minus kasnya minus 1.500, sewa gedungnya, ya ini sewa gedung di muka ya, dibayar di muka itu bertambah 1.500. Ya ini bertambah 1.500. Ya berarti sekarang persamaan akuntansinya 2.500 tambah 1.000 tambah 1.500 tambah 7.000 12.000 masih sama. Ya masih sama 12.000. Kemudian bulan Juli tanggal 5 menerima pendapatan jasa. Nah, kira-kira apa nih? Menerima berarti kasnya berarti bertambah 450. Ya, ini analisis transaksinya ya. Kasnya bertambah 450, kemudian pendapatannya juga bertambah. Ya. Nah, ini tambah uang kas pada tanggal 5 Juli, uang kasnya nambah 450. Lawannya apa? Lawannya adalah pendapatan jasa. Pendapatan itu menambah modal ya. Ingat ya, pendapatan itu menambah modal. Ya, jadi di dalam persamaan akuntansi dia masuk ke dalam penambahan modal. Ya. Nanti kertas kerja pisahkan lagi. Ya, jadi ini 2000 totalnya jadi 2.950, perlengkapannya tidak berubah, sewa gedungnya masih tidak ada perubahan. Ya. Nah, berarti sekarang saldonya menjadi 12.450. Ya, debitnya ini debit kreditnya sama 12.450. Oke ya, kemudian transaksi tanggal 10 membayar utang 500. Kalau membayar utang berarti ada uang kas yang berkurang. Uang kas turun, ya, kemudian utangnya juga berkurang. Oke ya, utangnya juga berkurang. Ya, nah ini dijumlahkan 2450, 10.000, 1.000, 1.500, 7.000 ini sama menjadi 11.000, 12.000,
11.950. Jadi ini harus dipertahankan, debit kreditnya sama, aset sama dengan utang plus modal. Kemudian tanggal 12 Juli, ya tidak ada transaksi kas, yang ada adalah peralatan. Membeli peralatan secara kredit. Nah, kredit ini berarti membeli peralatan, peralatannya bertambah 2.200 atau 2.200.000. Kemudian kasnya berkurang nggak? Dia beli peralatan. Kasnya tidak berkurang. Kenapa? Karena dia ngutang, beli secara kredit. Ya, belinya secara kredit. Nah, peralatannya bertambah 2.200, utangnya dia nambah 2.200. Ya, kemudian lihat penjumlahannya di sini ya. Nah, 1.500 tambah 2.200 berarti dia punya utang sekarang 3.700. Modalnya masih sama 10.450, berasal dari 10.000 plus 10.000 modal awal plus pendapatan jasa. Kemudian yang di kas tidak berubah, perlengkapan tidak berubah, sewa gedung tidak berubah, peralatannya bertambah dari 7.000 menjadi 9.200. Kemudian membeli perlengkapan 800.000, ini membeli berarti tunai ya. Nah, tunai berarti ada uang kas yang berkurang 800, perlengkapannya bertambah 800. Ya, jumlahkan di bawahnya. Kemudian membayar beban listrik, ya, membayar. Berarti ada beban listrik di sini. Beban berarti mengurangi modal ya. Oke ya, pendapatan menambah modal, beban mengurangi modal. Ini ya, beban listrik. Kasnya berkurang, modalnya berkurang. Oke ya. Kemudian membeli peralatan, membayar telepon, ya ini saya kira sama ya dengan membayar listrik. Ya, menambah, mengurangi ya, membayar telepon, ya ini saya kira sama transaksinya. Kemudian listrik. Ya, kemudian pendapatan. Ya, menerima pendapatan berarti menerima tunai. Ya, menerima pendapatan 1.500, 1.500.000. Ya. Pendapatan 1.500 menambah uang kas 1.500. Ya. Kemudian perlengkapan yang tersisa 500. Nah, ini tadi ya. Perlengkapan yang tersisa 500. Berarti ada pengeluaran ya, perlengkapan yang tersisa karena 500 ya. Berarti ada pengeluaran 1.300. Kenapa? Karena apa ini beban perlengkapannya ada saldonya 1.800 ya, saldonya 1.800. Oke. Kemudian terakhir transaksinya adalah menerima pendapatan jasa 800. Nanti terima lagi dia cash, uang kas 800, kemudian pendapatan 800. Nah, ini adalah persamaan akuntansi. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Nah, nanti tugasnya ini dibuatkan ini ya, apa? Kertas kerja ya, dituangkan di dalam kertas kerja. Ya, nanti dibuatkan seperti ini ya. Ini tugasnya ya. Ya, ini contohnya sudah ada, transaksinya lebih sedikit.
Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin dari yang tadi? Ada. Deadline. Ya, ya. Deadline tugas Pak.